Film pun menceritakan, kisah tentang sulitnya mengungkap perdagangan bocil-bocil wanita yang masih ori di Kamboja itu cuy. Dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu, yang melindungi bisnis haram tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai, saat terlihat bocah-bocah kecil yang masih segelan tersebut, dijadikan ajang untuk mencari bakat dan mencari uang berlebih, yang sangat booming dilakukan di Kamboja. Dan terlihat pria asing itu sebut saja namanya Alec, yang mana Alec tersebut sudah melihat contoh-contoh barang segelan itu, dan bermaksud untuk membelinya salah satu, dan ia pun langsung diantarkan menuju ke sebuah tempat rahasia, yang mana tempat itu tak semua orang tahu. Karena di tempat lokali sisa tersebut hanya diperuntukkan sebagai penyimpanan bocil-bocil perempuan saja. Ya kamu pasti tahulah cuy, karena hal itulah maka setiap ada transaksi pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan itu juga yang membuat setiap bocil segelan itu pun masih dihargai, dengan harga yang cukup fantastis. Ialah karena umur bocil tersebut, yang masih terbilang dini cuy, dan biasanya bisa sangat mahal lagi, jika kondisi bocil tersebut benar-benar masih ori dari sananya cuy. Itulah yang agaknya sedang diinginkan oleh turis-turis asing pada umumnya, dan setelah melalui proses negosiasi yang amat ketat, akhirnya turis tersebut pun, diantarkan oleh seorang pria itu, ke sebuah tempat yang cukup jauh, yang mana gubuk itulah, yang kemudian menjadi tempat pencopotan segel-segel ori dari bocil tersebut. Dan lalu turis asing itu pun terlihat masuk, sebelum akhirnya kemudian terlihat sosok bocil tersebut. Yang bisa kita lihat akan menjadi sasaran dari pria turis itu. Namun anehnya, kok bisa ya tadi sudah dibela-belain beli, namun bukannya langsung mencopot segelnya. Tapi malah terlihat bocil perempuan itu malah diajaknya bermain oleh pria tersebut. Dan ternyata Sin menceritakan kalau pena yang disematkan di sakunya itu cuy, adalah sebuah kamera kecil yang canggih, dan tersembunyi. Dan diketahui ternyata pria turis berkulit putih itu pun tengah melakukan investigasi terhadap boomingnya kasus prostitusi, yang terjadi di Kamboja kala itu, ia pun dapat bersama timnya, mencari info tersebut dan dari sini juga diketahui bahwa mucikari yang sempat berhadapan langsung dengan Alex di awal tadi sebut saja namanya Duke. Dan Duke sendiri selalu berhasil menjalankan bisnis haramnya itu dengan sangat mulus. Bahkan Duke sendiri memang sudah menjadi DPO karena masalah-masalah pelanggaran yang lainnya, dan memang jaringan Duke yang luas itu pun membuat Duke sukar untuk diciduk langsung oleh pihak yang berwenang daerah setempat. Dan terlihat pimpinan pihak kepolisian itu pun bernama Kapten Pakade, dan disitulah Alec, saat membeberkan daftar nama-nama predator besar, yang menjadi buronan Interpol juga, lalu secara kebetulan, beberapa di antaranya juga malah masih bisa eksis berkeliaran bebas, di wilayah Kamboja. Dengan telitinya Alec pun, seolah menunjuk-nunjuk para predator-predator itu. Namun Kapten Pakade-nya pun terlihat dengan sangat rileks menanggapinya, kalau sebagian banyak juga dari bocil-bocil itu sendirilah yang secara sukarela menyerahkan dirinya, untuk bisa dijadikan uang kepada si mucikari tersebut. Hal itu dia lakukan karena si bocil wanita ini, semata-mata untuk membantu orang tuanya yang sudah terlilit hutang, dan sangat-sangat susah untuk dilunasi, dan kepolisian daerah setempat pun sangat miris sekali mendapati fakta seperti itu. Lalu Alec pun akhirnya, menyudahi pertemuannya, dan terlihat pula, Kapten Pakade, yang berjanji akan membantunya dalam mengungkapkan kasus perampasan, segel-segel bocil tersebut. Lanjut di sisi lainnya terlihat wanita tinggi itu pun bernama Claire, yang mana Claire ini adalah istrinya Alec, yang saat itu bermaksud untuk membeli sepeda, di toko itu. Namun sayangnya ia pun tak jadi membelinya, saat Duke, tiba-tiba datang ke toko itu, untuk merunding cucu dari si pemilik toko, yang ternyata sudah terlilit banyak hutang ke pria tersebut. Lalu Claire yang tak mau ikut campur itu, ia akhirnya pergi dari tempat itu. Lalu Duke dengan leluasanya, seperti tanpa beban, ia pun meminta bocil itu dari si pemilik toko, yang sudah terjerat hutang yang banyak dengan pria tersebut. Lalu Duke mengulanginya jika bocilnya boleh ia bawa, hutang itu akan impas. Mendengar omongan Duke yang membuat kuping panas, ia pun akhirnya memberikan semua uang yang ia miliki, kepada Duke, sambil ia berkata nih gua nyicil. Tapi sebelum Duke pergi, ia pun mengatakan, kalau hutangnya akan selalu terus dia tagih. Dan lanjut di pagi harinya, kita diperlihatkan Alex yang kembali ke kantor polisi untuk menjelaskan rencananya, supaya bisa cepat menangkap Duke terlebih dahulu, sebelum akhirnya mengincar turis-turis, yang datang ke Kamboja itu. Namun dikala Alex belum selesai menjelaskan, ada seorang polisi yang bertanya, mengenai ciri-ciri turis, yang perlu dicurigai. Mendapat pertanyaan itu pun Alex menjelaskan, kalau mereka perlu mencari model turis, yang terlihat memiliki ekonomi mapan, karena kalau turis itu tak mapan ekonominya, tak mungkin juga akan mendapatkan jasa prostitusi,
yang paling rendah aja seharga sekitar 4.000 dolar. Kalau begini kan sudah kelihatan, hanya turis-turis sultan lah yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu, untuk membeli segel bocil-bocil Kamboja. Namun di waktu sedang rapat tersebut, tiba-tiba Alex dikejutkan dengan kedatangan istrinya yang ingin mengajaknya makan siang. Singkat cerita, Duke yang nampak kesal itu pun, menceramahi salah satu bocilnya yang bernama Liu. Karena Liu tersebut, usut punya usut masih memiliki adik perempuan yang selama ini selalu disembunyikannya. Duke yang pada dasarnya selalu ingin menyetok bocil terus itu pun, akhirnya memaksa Liu, untuk memberitahu di mana adik kecilnya itu berada. Liu yang pada dasarnya saja sudah takut mengenai hal itu, ia pun diam membisu tak ada yang diungkapkan, hingga Duke yang amat sangat jengkel pun akhirnya memanggil dua bocil, pekerja yang lainnya untuk memberitahu tentang keberadaan adik perempuan itu. Dengan ancaman pisau tersebut, akhirnya salah satu pekerja itu pun memberitahukan keberadaan adiknya Liu, dan yang ternyata bernama Tuyen. Pekerjanya itu juga terlihat saking takutnya ia membeberkan semua tempat tinggalnya. Juga kebiasaannya ia bermain dengan Emi yaitu cucuna. Duke yang mendengar pengakuan itu pun langsung bergegas pergi ke rumah Li, untuk menjemput Tuyen adiknya Liu. Lanjut di malam harinya, Alex tak sengaja melihat Malcolm, yang sedang duduk semeja dengan gadis kecil itu. Tidak lain adalah Tuyen adiknya Liu. Alex pun langsung teringat waktu itu, kalau pria agak tua, pernah ia lihat berada di rumah bordir milik Duke, saat pertama kali Alex berpura-pura mencari bocil itu, dan kesempatan itu tak disia-siakan olehnya. Alex pun langsung mengambil fotonya dengan berpura-pura memfoto temannya yang bernama Tan Li waktu Malcolm dan Tuyen pergi dari restoran. Berbeda dengan Tan Li, yang seharusnya pulang setelah pertemuannya dengan Alex itu pun, malah harus bernasib tak mengenakan, karena Tan Li pun ia harus dihadang oleh sekelompok penjahat suruhan Duke. Lalu sesaat setelahnya Alex bersama timnya pun dibantu dengan kepolisian yang ada saat itu pun langsung melakukan penggerebekan di tempat prostitusa milik Duke itu. Namun sayangnya penggerebekan itu pun harus berakhir sia-sia, karena ternyata tidak ditemukannya hal-hal yang mencurigakan sama sekali di tempat itu, termasuk tidak adanya Duke dan bocil-bocil pekerjanya itu. Tapi menariknya saat tak jauh dari lokasi penggerebekan itu, tiba-tiba saja Malcolm itu pun dengan santainya menggandeng Tuyen. Namun keasyikan Malcolm itu pun tak berselang lama, setelah melihat di tempat prostitusa milik Duke itu, sedang ada penggerebekan. Saat itu juga Malcolm terbirit-birit lari seketika, dan meninggalkan Tuyen seorang diri. Lalu Tuyen pun yang ditinggalkan Malcolm seorang diri. Ia pun akhirnya dipungut seorang wanita yang termasuk anak buah Alex yang bernama Sophia. Dan langsung dibawanya ke kantor kepolisian untuk melakukan proses visum. Lalu di sini Alex yang mulai curiga kalau adanya pihak-pihak yang berwenang itu membocorkan rencana penangkapan tersebut dan membantu penjahat itu kabur, karena Alex sangat yakin, kalau jarak kedatangannya dengan penggerebekan polisi itu, sangat singkat. Dan pada akhirnya Alex sendiri mulai mencurigai Kapten Pakade. Karena cuma dia yang pertama mengetahui informasi tentang akan adanya penggerebekan itu. Namun tiba-tiba gagal karena Duke telah kabur bersama pasukan-pasukan bocilnya. Lalu di sini Alex mulai mengancam pihak kepolisian itu yang terlibat dengan hukuman penjara, jika seorang polisi ketahuan mendapatkan suap minimal 5.000 rial. Kemudian kapten pun yang merasa tersindir itu karena memang dialah yang telah bekerja sama dengan Duke, untuk membocorkan penggerebekan itu kepadanya, dan ia juga ternyata mengajak beberapa anggota polisi, untuk membantunya bekerja sama, demi bisa kabur saat itu. Karena Duke, ia sering mengancam kapten tersebut, akan mengambil anak perempuannya, kalau kapten polisi itu tidak melindunginya. Namun saat di tengah ketegangan itu pun, terdengar kabar, kalau Tan Li ia pun dilarikan ke rumah sakit, dengan luka yang serius. Mendengar kabar itu pun Alex segera pergi ke rumah sakit, dan saat sudah sampai pun Tan Li langsung memberitahu Alex, kalau Duke sudah tahu, jika ia diincar dan pastinya Duke takkan tinggal diam. Lalu di sisi lain Malcolm yang sedang ketakutan itu pun ia nginap di hotel. Katanya si trauma melihat kepolisian pada waktu itu, lalu Malcolm pun segera menelpon Duke, yang lagi bersiap memindahkan dagangannya itu, maksudnya bocil-bocil itu loh cuy, untuk berpindah ke kota lain. Lalu Malcolm sambil mengutarakan ketakutannya saat itu, Duke yang mendengarnya pun berjanji bahwa ia menjamin kalau dirinya tak akan bisa ditangkap. Akan tetapi Malcolm saat itu justru berulah dengan menolak pembayaran Tuyen saat itu, karena ia beralasan kecewa, karena telah dibuat ketakutan, sama polisi. Lalu sebagai gantinya Malcolm pun akan membayar penuh kalau Duke, mau mencarikan seorang bocil yang masih tersegel ori lagi, untuk disewanya selama sebulan. Duke yang awalnya, merasa kecewa karena nggak dibayar itu pun akhirnya menyetujui permintaan Malcolm tersebut. Lalu ia bergegas mengambil topi dan pistol milik anak buahnya, dan akhirnya berpisah, dengan mereka. Lalu di sisi lain, si botak yang bersama kapten itu pun berusaha mencari Duke dengan bertanya kepada warga sekitar tempat itu. Namun sayangnya mulut orang kampung itu pun seakan takut untuk bicara yang sesungguhnya, kebanyakan warga mengaku tak mengenal Duke. Tapi ada seorang warga,
yang mengaku bahwa ia baru saja melihat Duke bersama anak buahnya pergi membawa pasukan bocilnya. Mendengar hal itu si botak pun langsung menanyakan tujuan mereka. Lalu warga itu pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke kota lain. Lalu di sisi lain Alec yang sedang mendengar percakapan Sim melalui telepon itu pun, ia langsung paham perkataan warga tersebut. Lalu di tempat yang berbeda itu pun terlihat Duke sendiri ternyata ia sedang pergi ke rumah Na, yang bermaksud untuk mengambil Amy cucu Na. Akan tetapi, Amy pun baru saja dibawa pergi oleh Claire, menggunakan taksi yang ternyata Claire mengajak Amy itu karena Na kakeknya tuh tidak mau menerima upah saat membetulkan sepedanya. Akhirnya Claire pun berusaha membalas jasa itu dengan membawa cucunya itu. Lalu setelahnya Duke pun yang tahu hal itu ia segera menyusul Claire menggunakan taksi, dan sesampainya di itu Claire pun mengajak Amy untuk naik ke sebuah ruangan, yang letaknya cukup tinggi. Lalu di saat Claire pun lagi bermain dengan Amy, tanpa sadar ia melihat keluar jendela dan melihat Duke sedang berdiri di bawah tempat itu. Lalu Claire pun seketika sembunyi dan menelpon Alex suaminya, untuk segera datang membantunya. Namun Alec yang kala itu hendak ke kota lain untuk mengejar kawanan Duke. Akhirnya ia pun langsung putar balik menuju tempat itu, dan menyerahkan penangkapan itu ke semua anak buahnya, dan Alec pun menyetir dengan cepatnya untuk sampai ke Angkor Wat. Namun saat Alec masih di perjalanan, di sisi lain Duke yang mau naik itu pun beruntungnya tertahan sejenak oleh turis yang meminta tolong untuk memfotokan dirinya, sehingga Alec pun punya waktu lebih, untuk datang ke tempat itu. Lalu Duke yang sudah berhasil naik ke ruangan tersebut, ia pun tahu kalau ruangan itu tak punya pintu keluar sehingga Duke bisa memastikan kalau mereka berdua masih ada di dalam. Lalu Duke yang emang pintar bertaktik itu pun ia mencoba mengecoh Claire, dengan berjalan ke sisi lain ruangan itu sedangkan Claire yang melihat hal itu pun ia jadi terkecoh dan akhirnya keluar untuk berlari dari ruangan itu. Namun Duke yang mengetahui hal itu pun dia langsung menodongkan pistolnya dan meminta Claire agar mau menyerahkan Amy buruannya, akan tetapi Claire pun dengan beraninya malah menantang Duke untuk menembaknya jika ia ingin menarik perhatian para turis lainnya. Dan akibat hal itu Duke pun langsung menurunkan senjatanya, dan langsung terlihat Duke saat itu, langsung menghajar Claire dengan kakinya, lalu mencekiknya, dan beruntungnya waktu itu Alec pun segera datang dan berusaha untuk melepaskan Claire, namun malah saat itu terlihat Duke pun menodongkan pistol kepada Alec. Melihat hal itu, Alec pun dengan mudahnya dapat menjatuhkannya. Alex bahkan sampai menghajar Duke, menendangnya, meninjunya, memukulnya dan mengeluarkan tapak suci miliknya, sampai-sampai Duke pun terlihat jatuh di jendela. Namun seketika itu tertangkap oleh tangannya Alec, namun Duke pun yang memang tak ingin mati sia-sia itu pun beranjak ingin diselamatkan, tapi rencana Tuhan berkata lain, dan tiba-tiba. Seorang sniper handal saat itu memang sudah disiapkan untuk membungkus Duke. Dan film pun harus tamat karena sudah terlihat keluarga Na, bersama Alec dan istrinya itu berziarah ke makam Liu kakaknya Mei.